Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai tipe data untuk number. Nah, secara default, tipe number itu terbagi atas dua, itu adalah integer dan juga float. Di mana integer itu bersifat eh, bilangan bulat, sedangkan float adalah bilangan pecahan. Nah, kita awal dengan integer, di mana integer itu terdapat 4 tipe, byte, short, int, dan long. Nanti saya jelaskan apa-apa saja fungsi yang ada di sini. Kita kembali ke coding. Kita membuat sebuah kelas baru. Source new Kotlin class file tipe data tipe number. Nah, untuk teman-teman usahakan kalau membuat sebuah fungsional, baik itu di beda kelas, kalian harus memisahkannya satu dengan yang lainnya. Kenapa harus dipisahkan? Karena biarpun dia berada di kelas yang berbeda, kita masih bisa tetap memanggilnya. Sebagai contoh, di sini tadi nih pemanggilan input dan output masih ada. Jadi hati-hati dalam pembuatan nama fungsionalnya. Oke, pertama kita buat fungsional untuk get int. Nah, hal yang pertama itu byte. Nah, cara membuat variasinya adalah var, terus nama variabelnya apa? Nilai byte, terus titik 2, terus tipe datanya apa? Tipe datanya itu byte, sama dengan baru inputlah nilainya. Nah, kalau kalian perhatikan, ada namanya max value dan juga min value. Artinya apa sih? Nah, kalau kita lihat max value-nya 127, kita input 127 masih bisa. Tapi kalau kita tambahkan satu digit lagi, maka terjadi error. Karena ada batasannya. Itulah kenapa byte batasannya itu sampai 127. Nah, begitu juga di yang lainnya. Short, int, long. Sama-sama seperti begitu. Variabel nilai int sama dengan di int itu batasannya sampai 2 juta. Jadi kalian bisa bebas menentukannya apa-apa, berapapun. Nah, untuk teman-teman kalau misalnya pusing karena tidak ada titik komanya, kalian bisa melakukan namanya underscore. Nah, hal ini dilakukan untuk pengganti titik kalau dalam manual. Nah, karena titik di sini biasa digunakan sebagai bilangan pecahan. Apakah ini berpengaruh? Tidak. Kalau kita run get int, print line nilai int, lihat dia itu tidak bakalan terbaca underscore-nya. Lihat. Jadi underscore-nya ini untuk membantu kita para pemrograman untuk menentukan atau gampang langsung dilihat. Seperti gini, oh kita sudah bisa menentukan bahwa nilainya adalah 1,2 juta. Seperti itu. Nah, ingat batasannya pada INT itu dia sampai 2 miliar ya. Sorry, ralat sebelumnya kayaknya saya bilang 2 miliar. Nah, begitu juga sebelumnya yang lainnya. Kalian tinggal tentukan saja INT-nya, tipe datanya apa. Satu kali lagi, variabel nilai untuk long, titik 2. Nah, kalian tentukan saja apa. Di sini long. Nah, ada min nilainya. Seperti itu. Nah, berikutnya ada namanya itu nilai pecahan. Nilai pecahan itu float dan juga double. Nah, apa sih membedakan float dengan double? Float itu biasanya diakhiri dengan sebuah kata F di belakangnya,
sedangkan double tidak memiliki nilai F apapun. Nah, ada batasannya. Batasan desimal digitnya itu artinya dia itu memiliki jumlah titik sesuai dengan batasannya berapa. Kalau desimal float berarti dia itu cuma 6 sampai 7. Kalau double itu sampai 15 sampai 16. Kita kembali ke coding. Fungsional get float seperti ini. Variabel nilai float, tipe datanya adalah float, sama dengan kalian tentukan 14. Nah, kita lihat ada error di sini. Kalau kita baca errornya mana ya? Kalau kita baca peringatannya, ini error karena variabelnya itu tidak ada F-nya. Kalau kita tambahkan F baru bisa. Kalau tidak ada F-nya, dia error. Kita baca peringatannya, harus ditambahkan dengan F. Atau tipe datanya dirubah menjadi double, bukan float. Seperti itu. F-nya bisa F besar. Kalau F kecil bagaimana? Kita coba. Bisa juga. Jadi bebas. Nah, apakah ini berpengaruh nanti saat kita melakukan perintah output? Kita coba panggil. Print line. Nilai float. Get float. Kita coba run. Nah, perhatikan nilai F-nya tidak bakalan terbaca sama saat di output. Jadi tenang saja. Biasanya orang menggunakan nilai F ini supaya bisa membedakan antara apakah ini float atau double. Nah, sedangkan kalau double itu tak perlu menggunakan namanya F di akhiran. Jadi kalian bisa rubah seperti ini. Lihat, dia tidak ada error karena tidak perlu menambahkan nilai F. Nambahkan nilai F maka menjadi error. Seperti itu perbedaan antara float dan juga double. Next adalah kita belajar tentang literatur seperti ini. Kalau biasa kalian paham tentang matematika dasar pada pemrograman, ada namanya desimal, binary, dan juga hexadesimal, dan ada juga namanya okta. Nah, tapi sekarang saya kasih contoh saja hexadesimal dan juga binary. Kita buat dulu fungsionalnya barunya supaya gampang. Fungsional get letter. Ingat ya, fungsionalnya namanya bebas, tergantung dari kalian. Pertama kita dari desimal tidak usah, karena desimal itu ya sama seperti ini. Seperti ini, tidak ada perubahan sama sekali. Karena desimal itu memiliki nilai nomor 1 sampai 9. Nah, yang berbeda itu adalah hexa dan juga binary yang memiliki awalan 0b dan 0x. Nah, pertama kita dari binary, variabel nilai binary, biner, byte, int, tipe datanya adalah integer. Nah, untuk perubahan kodenya, untuk binary itu 0 dan b. 0b, terus tulislah kodenya. Apakah kodenya bisa huruf B-nya besar? Kita coba. Bisa. Jadi B-nya sini tergantung dari kalian mau besar atau tidak. Untuk binary, dia itu cuma bisa membaca 2. Itu adalah bilangan 0 dan juga bilangan 1. Sebagai contoh, kita main 3 digit 001. Kita panggil dulu. Get letter. Dan kita coba panggil. Oh iya, belum ada outputnya.
Nah, kalau kita perhatikan nilainya 1. Nah, kalau kita tambahkan di sini 1 dan ini dihilangkan 0, maka berubah menjadi 2. Dan kalau kita tambahkan 1 di sini, dia akan berubah menjadi 3. Dan kalau kita 1, 0, 0, maka nilainya adalah 4. Oke, bagaimana cara kita menghitung sebuah binary? Menghitung binary itu, kalian menghitungnya melalui berapa jumlah digit yang ada, dan kita membacanya itu dari kanan ke kiri. Sebagai contoh seperti ini, kita ambil 3 saja dulu. Nah, poin pertama itu memiliki nilai 1, digit kedua adalah 2, digit berikutnya adalah 4. Nah, setiap perpindahannya ini memiliki kelipatan, itu adalah kali 2. Nah, kalau kita tambahkan 1 digit lagi, berarti adalah 8. Kita contoh, tambahkan 1 digit lagi, 1, 0, maka hasilnya adalah 8. Seperti itu. Nah, sekarang kita akan pahami sistemnya 0 dan 1. 1 berarti aktif dan on, sedangkan kalau 0 artinya off. On off kayak bagaimana? Contohnya, kalau di sini saya tambah layar dulu. Nah, kalau di sini saya tambahkan 0, 0, 1, 0, maka 8-nya mati, 4 mati, 1 mati, berarti hasilnya adalah 2. Kalau misalnya kita ganti lagi 0, 0, 1, 1, maka yang aktif adalah 2 dan juga 4. 2 dan juga 1, maka hasilnya adalah 3. Satu kali lagi. Kalau misalnya di sini 1, 1, 0, 1, 0. Perhatikan yang tidak aktif adalah 1 dan 4, yang aktif adalah 8 dan juga 2. Maka hasilnya adalah 10. Nah, kita coba contohkan prediksi apakah ini teorinya benar atau salah. Kita pakai teorinya 1010, yang kalau kita hitung secara manual isinya adalah 10. Di sini kita coba rubah 1010, maka hasilnya adalah 10. Seperti itu pada binary. Intinya, semakin panjang kalian menambahkan digitnya, maka selalu akan dikalikan 2. Seperti itu terus sampai berapapun yang kalian ingin tentukan. Nah, berikutnya kita kembali binary itu diberikan simbol OB, karena OB itu simbolnya untuk binar. Kalau tanpa binary, maka dia akan masuk ke bentuk desimal. Binary tidak bisa memiliki angka lain selain 1 dan 2. Contohnya saya tambahkan 2, akan terjadi error. 3, error, dan huruf lain akan error. Itulah binary. Nah, berikutnya adalah variabel untuk nilai hexa. Tipe datanya juga integer saja. Hexa itu memiliki simbol kode 0x seperti ini dengan rank atau dengan kombinasi angkanya itu 1 sampai 15. Nah, tapi ada kecualian. Setelah 1 sampai 9, dia akan berubah menjadi A, B, C, D, E, F. 10, 11, 12, 13, 14, 15. Inilah hexa. Sebagai contoh, kita main 2 digit saja dulu, 05, maka yang keluar itu adalah 5. Karena sesuai itu 1 sampai 9 tetap nilai yang sama, nilai dengan penyebutan yang sama. Kalau kita run, maka hasilnya adalah 5. Tapi kalau kita merubah menjadi A kecil, A besar tidak apa-apa,
maka hasilnya menjadi 10. F maka menjadi 15. Seperti itu. Nah, sama seperti sebelumnya, untuk heksa dia itu juga sama-sama memerlukan namanya digit atau berapa digit yang kita berikan. Sebagai contoh, ada 2 digit di sini. Nah, digit awalnya ini berupa bisa diinput dari angka 1 sampai 15, sedangkan digit kedua itu adalah kelipatan 16. Tapi poin yang diinput ini merupakan 1 sampai F. Sebagai contoh, kalau kita tambahkan di sini nilainya A, maka nilainya adalah 10. Kalau nilainya di sini 1, berarti kita tambahkan 16. Ditambah, jadi hasilnya adalah 26. Kita uji 1A, maka hasilnya adalah 26. Karena setiap kelipatannya di sini, dia tuh kelipatannya adalah 16. Kita lihat, 16. Saya pindah 2, berarti 16 kali, berarti 32. 16 tambah 16. Berikutnya kelipatannya berapa? Kelipatannya 5. Seperti itu. Nah, batasnya juga ini sampai F. Seperti itu. Nilainya F berarti 16 kelipatan 15. Seperti itu. Inilah gunanya penulisannya. Di sini ada kelipatannya. Kelipatannya itu kali 2. Untuk 2, 1, 3. Kelipatan 3. Seterusnya sampai nanti F. Yang dimana F itu kelipatannya adalah 15. Itu untuk 2 digit di awalnya. Nah, begitu juga berulang-ulang. Kalau kita tambahkan lagi di sini, ada kelipatan lainnya juga. Mungkin itu saja penjelas mengenai heksa terhadap apa sih fungsi kode-kode yang ada di sini. Nah, apa sih kita fungsinya belajar kayak beginian? Di komputer, biasanya komputer itu atau robot, dia cuma bisa membaca angka bilangan biner 0 dan 1. Makanya kita harus tahu nilai dari binary ini. Lanjut. Nah, ada juga namanya itu converse, di mana converse itu memiliki sebuah rumus titik to byte. To-nya di sini menandakan dia kemana. Sebagai contoh, kita buat variabel baru, fungsional get rubah nilai. Get rubah nilai. Di sini variabel nilai awal dengan tipe data integer itu 127. Dan kalau kita ingin melakukan converse perubahan, kalian tentukan dulu tipenya apa, lalu hasilnya nanti kalian berikan to dalam kemana, artinya to-nya itu ke tipe data yang kalian inginkan. Kalau kalian perhatikan, kalau ke byte berarti to byte, short to short, long to long, float to float. Seperti itu perubahannya. Tapi kalian harus mengingat ada batasannya setiap masing-masing. Nah, sebagai contoh, kita ambil saja 2 byte, di mana 2 byte itu memiliki nilai value adalah 127. Nah, kalau kita buat perubahannya, variabel, kita lihat rumusnya, variabel nama variabel bebas, berarti rubah ke byte, dengan tipe data byte. Nilainya dari mana?
nilainya adalah nilai awal titik convert ke 2 byte. Seperti ini. Dan kalau kita panggil print line byte, maka terjadi perubahan. Nah, memang perubahannya tidak. Oh ya, sebelum panggil dulu. Get rubah nilai dan kita run. Nah, hasilnya 127 karena integer dan juga byte itu sama-sama bisa menampung 127. Tapi bagaimana kalau misalnya dia melewati batasnya? Sebagai contoh, batasannya adalah 127. Kita coba tambahkan satu digit, 128. Hasilnya adalah minus 128. Nah, dia kembali ke nilai minimumnya. Kalau kita tambahkan 9, maka dia akan berubah menjadi minus 127. Logikanya seperti gini. Logikanya seperti gini. Nilainya itu dia dari begini sampai sini, dari min 128 sampai 2127 itu batas maksimalnya dan minimumnya. Kalau kalian bisa menambahkan penambahannya, contohnya menambahkan 1, berarti 127 nilai maksimalnya. Kalian ingin menambahkannya menjadi 128, berarti 128 kembali menjadi dikurang, maka hasilnya adalah 1. Maka dia akan kembali lagi naik seperti ini. Jadi minus 128 sampai 127. Tapi nilai 128 ini adalah nilainya adalah 1. Terus untuk 127 nilainya adalah 2. Kalau misalnya ini berubah menjadi 9. Begitu seterusnya sampai nanti dia mentok kembali ke 7. Sebagai contoh, kalian perhatikan. Benar. Kalau kita tambahkan 130, berarti 127 dikurang 130 dikurang 127, maka hasilnya adalah 3. Berarti naik 3 tingkat dari sebelumnya adalah 1 minus 126. Kalau kita run, hasilnya seperti ini. Nah, nilainya itu akan flop seperti kembali. Kalau misalnya nanti nilainya lebih lagi 127, maka dia akan kembali seperti itu. Sebagai contoh, coba kita kali 2 kan 127. 127 dikali 127 berarti 4. Berarti 452. Nah, maka hasilnya adalah 127. Kalian perhatikan. Oh, kembali ke minus 2. Oh iya, kelipatan 2, maka berarti dari sini dia naik ke sini, belum sampai. Berarti kelipatan ketiga baru dia akan sampai kembali ke nilai 127-nya. Nah, itulah tadi terhadap perubahan nilai. Rumusnya di sini cukup sederhana. Kalian membuat variabel baru dengan tipe datanya apa, lalu mengambil nilainya dari mana, contohnya dari nilai awal. Terus kita melakukan convert atau perubahan dengan cara titik to kemana? Ke byte. Itulah tadi tipe data untuk number. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.